Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau lihat sesuatu yang beda nih. Kita akan coba selami dunia pendidikan yang ya agak di luar jalur biasa, jauh dari sekolah formal. Sumber kita kali ini dari buku Ultra Learning, terutama bagian yang cerita soal kisah-kisah pendidikan non-konvensional. Jadi fokus kita hari ini, gimana sih orang-orang ini kok bisa gitu menguasai skill rumit pakai cara mereka sendiri, yang intensif banget. Ada yang, wah ini gila sih, naklukin kurikulum MIT cuma setahun. Atau belajar bahasa asing cepet banget dalam hitungan bulan, sampai ada yang jadi juara kuis Jeopardy. Kita juga bakal lihat satu eksperimen keluarga yang unik banget ya soal mencetak jenius catur. Apa sih rahasianya? Betul-betul. Kita akan coba bedah ya strategi sama prinsip di balik sukses mereka ini. Pertanyaannya kan, apakah ini cuma buat orang-orang super aja, metode ekstrim gini? Atau ada pelajaran yang bisa Anda ambil juga buat cara belajar Anda? Apalagi kalau tertarik sama jalur pendidikan alternatif gitu. Oke, mari kita mulai dari ide dasarnya dulu ya. Belajar mandiri yang super intensif dan fokus banget. Penulis bukunya sendiri kan, contohnya, gila banget materi kuliah komputer MIT 4 tahun, dilahap cuma setahun. Luar biasa. Iya, itu ekstrem sih. Atau ada lagi Benny Lewis, dia keliling dunia, terus nantang diri belajar bahasa baru, cuma 3 bulan targetnya. Kedengarannya memang agak mustahil ya. Iya kan? Tapi ternyata mereka bisa loh. Salah satu kunci penting yang sering muncul itu prinsip directness, keterus-terangan lah istilahnya. Intinya tuh langsung praktek. Lakukan persis apa yang emang pengen Anda kuasai. Kayak Benny Lewis tadi, dia nggak cuma duduk ngafalin kosakata gitu aja. Oh, jadi dia langsung. Iya, dia maksa diri buat ngomong bahasa targetnya. Walaupun, ya mungkin masih belepotan di awal, tapi hajar aja dari hari pertama. Wah, beda banget ya sama metode biasa yang mungkin cuma baca buku. Jauh. Itu kan pasif ya. Ini aktif banget. Nah, soal directness ini menarik. Terus ada Roger Craig, tadi yang juara Jeopardy itu. Dia lebih gila lagi ya. Iya, bisa dibilang gitu. Dia nggak cuma belajar fakta biasa kan, tapi dia sampai membongkar gamenya. Betul. Dia download ribuan soal lama, terus pakai software buat analisis topik. Sampai segitunya ya. Iya. Dia petakan kelemahannya di mana, bahkan sampai nemu pola di mana clue daily double itu biasanya muncul. Analitis banget. Wow. Nah, ini contoh bagus soal pentingnya meta learning. Jadi belajar tentang cara belajar yang paling pas buat diri sendiri dan topiknya. Dia nggak cuma ngandelin ingatan aja, tapi bangun sistem. Dia pakai software space repetition, semacam kartu flash digital canggih gitu. Oh, yang buat ngulang materi biar nempel di otak itu ya. Persis, buat masukin ribuan fakta ke otaknya secara efisien. Jadi ini bukan cuma soal bakat loh, tapi strategi dan analisis yang ya cermat banget. Oke. Nah, mungkin contoh paling bikin melongo soal pendidikan non-konvensional ini, eksperimennya Laszlo Polgar ya. Ah iya, keluarga Polgar. Dia kan punya teori kalau jenius itu dibuat, bukan dilahirkan. Terus dia buktikan ketiga putrinya di catur. Dan hasilnya luar biasa kan? Judith Polgar jadi pecatur wanita terbaik sepanjang masa. Iya, bahkan sempat masuk 10 besar dunia ngelawan pria loh. Gila. Yang menarik dari Polgar ini menurut saya bukan cuma intensitas latihannya ya, meskipun itu juga gila. 5-6 jam sehari dari kecil. Terus apanya dong? Tapi caranya Laszlo menerapkan itu. Dia fokus spesialisasi mendalam, tapi ini kuncinya. Dia ubah itu jadi kayak permainan yang seru. Oh, jadi bukan paksaan gitu ya? Justru itu. Anak-anaknya jadi termotivasi dari dalam, nggak merasa tertekan secara psikologis, walau latihannya intens banget. Ini nunjukin kalau metode intensif itu bisa berhasil, asal pendekatannya tepat. Lingkungan belajarnya itu penting banget. Masuk akal banget. Jadi setelah dengar semua contoh ini, apa nih yang bisa kita atau Anda para pendengar ambil? Kisah mereka kan keren banget ya, tapi prinsipnya ini sebenarnya bisa kita pelajari juga kan? Betul sekali. Ada beberapa kunci yang bisa ditarik sih. Pertama, meta learning tadi. Ya, pahami dulu cara belajar terbaik buat Anda. Oke, petakan dulu. Terus, directness. Langsung praktek, jangan cuma teori. Lalu ada drill. Fokus latihan di bagian yang lemah. Melatih titik lemah ya? Iya. Terus, retrieval. Aktif mengingat kembali info, bukan cuma baca ulang pasif. Penting juga cari feedback, umpan balik cepat buat perbaikan.
Biar tahu salahnya di mana. Nah, terus strategi retention, biar nggak gampang lupa. Bisa pakai spaced repetition tadi. Lalu bangun intuition, pemahaman mendalam, bukan hafalan doang. Yang terakhir, Dan berani experimentation. Coba-coba pendekatan baru, jangan takut salah atau gagal. Kayak Van Gogh aja, dia terus eksperimen walau dianggap kurang bakat awalnya. lengkap banget prinsipnya ya. Tentu ya, perdebatan soal bakat lawan latihan keras itu pasti ada aja. Dan mungkin sistem formal belum sepenuhnya mengakui jalur belajar mandiri kayak gini. Tapi intinya jelas, potensi kita buat belajar hal baru secara mendalam itu, wah, gede banget. Apalagi sekarang akses informasi dan alat bantu belajar udah banyak banget kan? Iya juga ya. Jadi pendekatan yang fokus, terstruktur, dan berani sedikit beda dari biasanya, itu bisa buka pintu yang nggak kita duga loh. Oke, jadi kita udah lihat ya berbagai contoh pendidikan non-konvensional, entah itu proyek pribadi yang super ambisius atau eksperimen keluarga yang terencana banget kayak Polgar, hasilnya bisa luar biasa. Kuncinya kayaknya di strategi, fokus yang kuat, sama kemauan buat ya keluar dari kotak cara belajar standar. Iya, dan sebagai penutup nih, Laszlo Polgar itu percaya metodenya bisa dipakai di bidang apa aja loh. Nah, setelah dengar kisah-kisah tadi, coba deh Anda renungkan, kira-kira skill apa sih yang sebenarnya pengen banget Anda kuasai? Dan gimana kalau Anda coba dekati itu dengan fokus dan strategi yang ya sedikit nggak biasa, seperti para ultra learner ini? Mungkin dampaknya bukan cuma buat diri Anda sendiri, tapi bisa jadi inspirasi juga buat cara kita lihat potensi belajar generasi selanjutnya. Gimana menurut Anda?